Assalamualaikum. Kali ini aku lagi bikin jajanan kekinian jual seribuan, untung banyak banget. Cocok jual di sekolahan, gerobak pinggir jalan, ataupun juga bisa untuk usaha keliling. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Pertama kita haluskan dulu 7 siung bawang putih. Ini kita haluskan dulu sampai halus. Atau kalau teman-teman mau menggunakan bawang putih bubuk juga boleh. Ini kita ambil dan langsung aja kita masukkan ke dalam 500 ml air yang sudah mendidih. Tambahkan dengan 1 sendok teh munjung garam. 1 bungkus kaldu bubuk, aku menggunakan rasa ayam yang dari merek Royco. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan rasa sapi atau dari merek lain juga boleh. Untuk apinya ini masih menyala ya, cuman aku kecilkan aja biar nanti nggak luber kemana-mana. Lanjut tambahkan dengan setengah sendok teh lada putih bubuk. Seperti biasa aku menggunakan lada putih Bangka karena untuk menambah cita rasa makanan ya. Dan kalau lada putih Bangka itu rasanya lebih strong. Kalau teman-teman mau menggunakan lada putih yang biasa itu bisa ditambah ya. Jadi nanti pakai 1 sendok teh. Sambil menunggu merebus bumbu, ini aku siapkan dulu 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Aku menggunakan ukuran sendok yang biasa ya, dan ukurannya itu nggak terlalu munjung, yang biasa aja seperti ini. Setelah tepung terigunya siap, ini langsung aja kita masukkan air bumbu yang sudah kita rebus tadi. Kita masukkan semua ke dalam tepung. Saat memasukkannya ini harus hati-hati ya, karena memang air mendidih. Langsung aja kita masukkan semua dan langsung kita aduk. Aduk menggunakan spatula, sendok ataupun centong, jangan langsung menggunakan tangan ya, karena memang benar-benar panas. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk hasilnya seperti ini, kita tunggu dulu sampai uap panasnya hilang atau suhu ruang. Nah ini adonannya udah dingin ya, udah di suhu ruang. Lanjut kita tambahkan dengan 4 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk kembali, bisa menggunakan spatula atau juga bisa langsung diuleni menggunakan tangan. Di sini aku nggak menggunakan sarung tangan, tangan aku udah bersih. Karena kalau menggunakan sarung tangan itu lebih ribet dan juga nempel-nempel atau lengket gitu ya. Kita uleni sampai tercampur. Setelah tercampur rata, lanjut tambahkan dengan 300 gram tepung tapioka atau setara dengan 30 sendok makan. Ukuran sendok yang digunakan itu sama seperti kita mengukur tepung terigu tadi. Tapi waktu menambahkan tepung tapiokanya itu secara bertahap sedikit demi sedikit ya. Di sini aku tambahkan 10 sendok seperti itu ya. Lakukan sampai selesai. Tapi yang namanya ukuran sendok itu adalah ukuran yang tidak baku. Jadi mungkin nanti kadang ada melesetnya ya. Pokoknya adonannya itu diuleni terus aja. Kalau adonannya itu dirasa udah pas seperti ini, tidak lengket, itu tandanya sudah pas. Tapi kalau masih ada lengket-lengketnya, itu tambahkan aja dengan tepung tapioka lagi. Dan adonannya seperti ini ya. Ini udah pas banget dan siap untuk kita bentuk. Untuk membentuknya, aku menggunakan tatakan berbahan silikon. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan meja aja nggak apa-apa, yang penting bersih. Lalu kita lumuri dulu atau kita taburi dulu menggunakan tepung tapioka. Ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk kecil-kecil memanjang seperti ini. Karena nanti kita bikinnya adonannya itu kecil-kecil ya. Kalau dibulet-buletin nanti lama ya, kelamaan. Jadi ini pakai alternatif yang cepat aja. Setelah selesai dibentuk panjang-panjang, tinggal kita potong-potong aja seperti ini. Kalau nggak ada alat yang kayak gini, yang teman-teman juga bisa ya memotongnya hanya menggunakan pisau aja, nggak apa-apa ya. Tinggal kita potong-potong kecil-kecil seperti ini.
Kalau teman-teman suka dibikin bulat-bulat kecil-kecil manual juga boleh ya, jadi sesuai selera aja. Kalau udah jadi seperti ini langsung aja kita rebus ya, nggak usah nunggu sampai semuanya selesai. Jadi kita juga sudah harus mendidihkan air. Kita potong-potong semua, setelah selesai kita potong-potong, satu kali kayak gini langsung aja kita masukkan ke dalam air rebusan. Jadi nanti biar nggak menunggu lama. Setelah selesai kita bentuk semua, lanjut tinggal kita rebus sambil sesekali diaduk seperti ini. Biar nanti kalau belum matang di bagian bawahnya nggak gosong ya. Ini udah mulai mendidih, masih harus terus diaduk sampai mengapung semua sampai matang. Kurang lebih sekitar 30 menit ya, tapi semua itu disesuaikan dengan besar kecilnya api. Pokoknya harus matang. Biar nanti awet tahan lama, nggak cepat basi ya kalau udah tanak. Tapi kalau kurang tanak nanti bisa cepat basi. Nah ini udah matang ya, udah terlihat seperti mengkilat-mengkilat kayak gini tuh tandanya udah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah dingin kita masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan dengan minyak goreng, kita aduk dengan minyak goreng sedikit gitu ya, biar nanti nggak lengket dan bisa langsung kita tusuk-tusuk. Tapi maaf di sini aku ngambil videonya itu waktu malam hari dan keadaan cahaya juga kurang, jadi warnanya terlihat seperti pucat seperti ini ya. Di sini mau aku tusuk-tusuk menggunakan tusukan bambu. Tusukannya itu usahakan yang kecil ya, karena memang harus disesuaikan dengan besar kecilnya ciloknya ini. Setelah selesai kita tusuk, untuk hasilnya seperti ini. Satu tusuk saya isi 4 cilok, 4 buah cilok, ukurannya sedang, cocok banget kalau dijual 1000-an. Untuk satu resep ini jadi 100 tusuk. Sebenarnya 105 tusuk ya, tapi kita bulatkan aja jadi 100 tusuk gitu. Untuk ciloknya udah siap, lanjut kita bikin untuk pelengkapnya. Pecahkan 2 butir telur berukuran sedang. Tambahkan dengan 6 sendok makan air putih. Ini aku menggunakan air biasa ya. Setiap 1 butir telur itu tambahkan dengan 3 sendok makan air ya. Jadi kalau kita menggunakan 3 butir telur, nambahnya ya berarti 9 sendok makan gitu. Lanjut untuk perasanya, aku menggunakan sedikit merica bubuk dan juga kaldu bubuk secukupnya. Lalu kita kocok sampai tercampur rata. Karena kita mau bikin seperti telur gulung, itu usahakan untuk mengocoknya ini memang harus benar-benar jadi cair ya. Kalau telurnya itu belum cair, nanti waktu kita goreng jadi menggumpal dan tidak bisa menyebar. Di sini aku menggunakan alat pengocok telur. Kalau teman-teman hanya menggunakan garpu juga boleh ya. Jadi kocok aja terus, pokoknya sampai cair. Atau juga bisa dimasukkan ke dalam botol dan kita kocok. Nah ini adonan telurnya udah mencair, kita matikan dan siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, kita goreng dulu untuk ciloknya. Kita goreng sebentar saja, kita goreng setengah matang. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan dulu. Baru akan kita beri telur. Untuk 1 tusuk itu telurnya cukup 1 sendok makan aja, udah banyak kelihatan menyebar seperti ini. Ambil menggunakan cilok yang sudah kita tusuk dan kita gulung-gulung. Bawa ke pinggir dan agak ditekan-tekan biar nanti minyaknya itu tiris ya. Seperti ini. Walaupun kita hanya menggunakan 1 sendok makan adonan telur, tapi kelihatan banyak banget seperti ini. Untuk 2 butir telur yang saya gunakan tadi, itu bisa untuk menggoreng 45 tusuk cilok. Tapi semua itu disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya. Semakin besar telur ya nanti berarti semakin banyak, atau semakin kecil telur ya nanti berarti semakin sedikit. Jadi untuk 100 tusuk cilok ini kita membutuhkan 5-6 butir telur, tergantung besar kecilnya telur ya. Seperti ini hasilnya.
Walaupun kita hanya menggunakan 1 sendok makan telur, tapi hasilnya itu terlihat seperti terselimuti telur semua seperti ini ya. Jadi kalau dijual 1000-an itu udah pas banget. Tapi untuk harga jual itu disesuaikan dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Cilor gulung ini enak banget kalau kita sajikan dengan saus encer. Untuk resep sausnya udah pernah aku share, nanti untuk linknya aku sematin di deskripsi. Ini enak banget, anak sekolah maupun orang dewasa pasti suka. Untuk penyajian bisa kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan saus encer tadi ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!